Salam, perkenalkan nama saya Francina Nokas, NIM 0120180043. Di sini saya akan mengerjakan tugas homiletika di mana akan berkhotbah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Firman Tuhan yang terpilih dalam kitab pada siang hari ini yaitu dalam kitab Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Di mana ayat yang ke-18 bunyinya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, bukankah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Yang menjadi tema pada siang hari ini yaitu dalam Yesus ada pengharapan dan masa depan. Yang menjadi judul renungan kita pada siang hari ini yaitu hanya Yesus satu-satunya kita bersandar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehendak Tuhan untuk kita tidak mengingat-ingat hal yang sudah berlalu karena Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru telah Tuhan persiapkan bagi kita semua. Semuanya kita harus memahaminya sebelumnya kita harus memahaminya terlebih dahulu. Bahwa kita saat ini sedang hidup di masa di mana kita perlihatkan dengan tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang kembali untuk yang kedua kalinya untuk menjemput kita anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 yang bunyinya, pada hari-hari terakhir maka akan datang masa yang sukar. Dalam bahasa aslinya, sukar yaitu kalepos, yang artinya beban yang begitu berat. Beban yang melebihi kapasitas itu artinya kalepos. Karena kita melihat keadaan dunia saat ini memiliki persoalan ekonomi yang begitu berat. Inilah masa yang sukar. Kita ada di hidup di masa yang sukar dan perkembangan teknologi diawali dengan revolusi industri. Maka sekarang ini begitu banyak terjadi perkembangan dunia yang begitu cepat. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Salah satunya dalam bidang teologi. Ketika pemahaman teologi hanya mengandalkan logika tanpa penerangan dan tuntunan Roh Kudus, maka akan mengakibatkan pengajaran-pengajaran yang salah. Perkembangan dunia yang dilihat dari perkembangan teknologi memang banyak memudahkan manusia, tetapi ada sisi-sisi yang membuat orang-orang menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masa yang sukar ini? Yang pertama, ubahlah fokus kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 18 seperti nasihat Tuhan kepada bangsa Israel yaitu untuk tidak mengingat-ingat hal yang terlebih dahulu. Bangsa Israel terjebak dalam keadaan masa lalu yang begitu luar biasa. Dan itulah menjadi penghambat bagi bangsa Israel untuk maju. Karena dulunya bangsa Israel memiliki sejarah yang luar biasa sampai pada tujuannya. Oleh karena itu, membuat mereka bangga dan terus mengingat hal itu. Membuat mereka berpuas diri. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita merasa bangga dan berpuas diri atas keberhasilan masa lalu atau kekecewaan dan kesedihan karena kegagalan pada masa lalu. Yang kedua, pertajam fokus kita pada Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19 tersebut, Tuhan akan selalu melakukan hal-hal yang besar bagi kita ketika kita pertajam fokus kita kepada Tuhan. Untuk mempertajam fokus kita, maka kita harus terus-menerus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mengalami persoalan atau masalah, maka kita harus melihatnya dengan cara pandangan Tuhan. Ketika kita memiliki cara pandang kita seperti Tuhan memandang, maka kita harus memahami bagaimana kesabaran dan keajaiban Tuhan yang Dia kerjakan bagi kita. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya, hal yang sangat ajaib telah Tuhan sisipkan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Sebab itu, berharaplah bagi Tuhan perkara-perkara yang besar, sehingga ada ketergantungan yang penuh kepada Tuhan.
Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun ada di masa yang sukar, percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita. Sebab itu marilah kita tetap taat pada saat kita berada di dalam proses. Tuhan pasti akan menolong kita. Marilah kita menjalani tahun ini dengan keyakinan dan ketaatan kita kepada Tuhan, karena pasti kita ditolong oleh Tuhan, karena kita adalah kekasih-Nya. Sekian dan terima kasih. Amin.